Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan riset kontemporer pemasaran. Kali ini saya akan membahas mengenai overview database pemasaran. Selamat mengikuti. Oke, mengenai overview database pemasaran, kita lihat dahulu sebelumnya adalah perspektif sejarah. Produksi massal, media massa, dan marketing massal kini digantikan oleh sistem ekonomi one by one atau satu-satu. Masa depan one by one mewakili produksi yang disesuaikan, media yang dapat ditangani secara individual, pemasaran one by one. Premis utama yaitu mempertahankan pelanggan lebih mudah daripada memperoleh pelanggan yang baru. Tujuannya adalah pangsa pelanggan, bukan pangsa pasar. Akuisisi versus retensi. $100 yang dihabiskan untuk akuisisi menghasilkan $50 keuntungan. Sedangkan $100 yang dihabiskan untuk retensi menghasilkan keuntungan $150 menurut Paul Wang, pakar database marketing. Sebagian besar perusahaan menghabiskan 90% dari marketing dolar untuk akuisisi. Mengapa perusahaan menghabiskan lebih banyak untuk akuisisi? Pertama, karena akuisisi lebih mudah diukur. Yang kedua, akuisisi lebih mudah dilakukan. Kemudian ketiga, akuisisi melibatkan manajer produk, retensi melibatkan manajer segmen. Kemudian retensi melibatkan pemeliharaan database. Untuk mengukur retensi, Anda harus memiliki grup uji dan kontrol. What is database marketing? Apa itu yang dimaksud dengan database marketing? Database marketing yaitu proses pemasaran yang didorong oleh informasi yang dimungkinkan oleh teknologi basis data yang memungkinkan pemasar untuk mengembangkan, menguji, mengimplementasikan, mengukur, dan memodifikasi program dan strategi pemasaran yang disesuaikan. Apa yang dibutuhkan untuk basis data pemasaran? Data yang relevan tentang pelanggan dan prospek. Kemudian juga teknologi basis data untuk mengubah data mentah menjadi informasi marketing yang kuat dan dapat diakses. Berikutnya, teknik statistik untuk menentukan peringkat pelanggan dalam hal kemungkinan mereka untuk pertama menanggapi komunikasi marketing, membeli produk, mengembalikan produk, membayar produk, dan tinggal atau pergi. Apa yang diperlukan untuk basis data pemasaran? Pengetahuan tentang ekonomi, mengumpulkan, memanipulasi, dan menganalisis data. Kreativitas untuk memanfaatkan peluang marketing yang muncul dari proses di atas untuk berkembang. Hubungan pelanggan individu dan membangun bisnis. Premis basis data pemasaran. Menyatakan bahwa tidak semua pelanggan itu sama. Kemudian, bertugas mengumpulkan, memelihara, dan menganalisis informasi pelanggan. Dan prospek memungkinkan pemasar untuk mengidentifikasi segmen marketing utama. Mengoptimalkan perencanaan, penetapan harga, dan promosi. Yang berikutnya, kesepakatan dekat yang memuaskan pembeli dan penjual. Sekarang apa bedanya dengan pemasaran langsung? Lebih luas dari marketing langsung tradisional. Kemudian komunikasi marketing langsung adalah melalui satu saluran surat atau mail. Database marketing menggunakan saluran komunikasi yang berbeda seperti TV, cetak, dan lain-lain untuk membuat penjualan.
Mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Contoh pertama kita lihat alat bantu kesehatan dan kecantikan. Analisis basis data mengungkapkan bahwa pengonversi terbaik orang yang membeli kembali maksudnya berada di atas usia dan tingkatan pendapatan tertentu pada dasarnya adalah rumah tangga kaya. Kemudian bagaimana Anda akan meningkatkan komunikasi marketing mereka berdasarkan hasil ini? Jadi ada beberapa saran promosi lewat pos hanya untuk usia parubaya, orang-orang yang tinggal di lingkungan yang makmur atau berada. Ini dapat meningkatkan keuntungan karena mengurangi biaya pengiriman sambil meningkatkan penjualan. Contoh berikutnya paket barang. Analisis basis data atau segmentasi mengungkapkan bahwa pola pembelian dan jumlah yang dibeli berbeda antar kelompok konsumen. Ini berkaitan dengan sikap yang diwakili merek dan gaya hidup pelanggan. Bagaimana Anda akan menyesuaikan komunikasi marketing mereka berdasarkan hasil ini? Pertama, yaitu dengan beberapa saran. Kemudian gabungkan data Anda dengan data sekunder seperti Nielsen Brand Development Index. Kemudian pada marketer yang setia, promosikan bersama produk lain yang Anda produksi dengan merek utama. Sedangkan pada marketer yang tidak setia, jatuhkan kupon atau jalankan promosi untuk mendatangkan pelanggan baru. Apa yang dikatakan contoh-contoh ini kepada kita? Info tentang pembelian pelanggan sama pentingnya dengan dolar yang diperoleh dari menjual barang. Kembangkan dialog berkelanjutan dengan pelanggan melalui survei dalam paket. Kemudian adakan jajak pendapat, juga pelacakan studi, program point of sales atau POS. Dialog ini harus memberikan penghargaan kepada pelanggan untuk pembelian kembali dan merujuk kepada pencarian pelanggan baru. Bagaimana keuntungan konsumen? Dilihat dari segi konsumen, konsumen dapat keuntungan bahwa memungkinkan pelanggan untuk daftarkan preferensi mereka. Kemudian membentuk persepsi tentang merek perusahaan, baik yang lama maupun yang baru. Meningkatkan nilai lebih untuk apa yang mereka bayar. Beberapa strategi representatif penilaian terdepan. Nilai prospek berdasarkan pertama kesediaan untuk membeli, kemampuan untuk membeli, dan kesiapan untuk membeli. Ketika digabungkan dengan data tentang pelanggan sebelumnya, ini membantu dalam merekomendasikan kecocokan yang tepat untuk pemasaran. Beberapa strategi representatif, penargetan khusus. Jangkau pelanggan dengan produk yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, klub musik seperti BMG atau Columbia. Sesuaikan pelanggan berdasarkan pilihan anggota sebelumnya, informasi demografis, dan gaya hidup. Mengurangi gesekan, meningkatkan penjualan, dan mengembangkan loyalitas pelanggan. Beberapa strategi representatif baru yang lain yaitu menumbuhkan layanan baru. Bantu memudahkan pelanggan untuk membeli lebih banyak dan lebih sering. Gunakan ID pelanggan unik untuk menghindari pertanyaan yang berlebihan setiap kali pelanggan memesan dan memesan. Gunakan riwayat pembelian pelanggan untuk membuat penawaran tentang produk terkait. Kemudian ada juga strategi representatif yang lain, yaitu tingkatkan loyalitas pelanggan. Bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan? Yaitu membangun komunikasi dua arah antara pelanggan dan perusahaan.
Mayoritas bisnis yang berulang berasal dari persentase kecil pelanggan yang disebut pembeli hubungan sebagai lawan dari pembeli transaksi. Hadiahi pelanggan untuk membeli dari Anda lagi dan lagi. Contoh dalam hal ini adalah Continental One Pass, American Advantage, dan MCI Blockbuster. Beberapa strategi lain, strategi representatif lain yaitu tingkatkan loyalitas pelanggan kembali, yaitu dengan individu sementara. Ya, ini bagi pembeli transaksi atau pelanggan yang tidak setia. Ya, jadi bisa menjadi individu yang sementara. Orang muda, bukan orang tua. Orang lajang, bukan orang yang sudah menikah. Penyewa, bukan pemilik rumah. Orang yang menanggapi penawaran diskon murah. Dan orang yang menanggapi penjualan sementara. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini mengenai overview database pemasaran dan kegunaannya, baik bagi produsen atau pemasar dan juga konsumen. Next time akan saya sampaikan kembali lanjutan dari materi ini. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, dan sampai berjumpa di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.